Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM 90501230555. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai keseimbangan pasar uang dan pasar barang dalam ekonomi makro Islam. Pembahasan pertama yaitu analisis keseimbangan sektor real atau pasar barang. Keseimbangan di sektor real terjadi ketika permintaan agregat atau AD sama dengan penawaran agregat atau AS, yaitu AD sama dengan AS atau Y sama dengan C tambah 1 tambah G tambah dalam kurung X dikurang M. Dalam ekonomi Islam, konsumsi atau C dan investasi atau I tetap penting, tetapi berlandaskan prinsip halal, keadilan, dan tanpa riba. Pemerintah atau G berperan aktif sebagai regulator dan penyeimbang melalui kebijaksanaan fiskal yang adil. Produksi harus berbasis sektor real, tidak bersifat spekulatif atau mengandung gharar. Ciri utama sektor real Islam: menghindari riba dan mendorong kerja produktif. Transaksi berdasarkan akad syariah atau mudharabah dan musyarakah. Keseimbangan dicapai dengan nilai tukar barang dan jasa yang adil dan transparan. Yang kedua yaitu analisis keseimbangan sektor keuangan atau pasar uang. Keseimbangan pasar uang terjadi ketika permintaan uang atau MD sama dengan penawaran uang atau MS, atau biasa disebut MD sama dengan MS. Dalam ekonomi konvensional, permintaan yang dipengaruhi oleh tingkat bunga, namun dalam ekonomi Islam, tingkat bunga sama dengan interest rate diganti dengan bagi hasil atau profit loss sharing. Permintaan uang didasarkan pada kebutuhan transaksi dan berjaga-jaga, bukan untuk spekulatif. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu keseimbangan pasar uang dalam ekonomi Islam. Dalam sistem Islam, keseimbangan pasar uang dicapai melalui yang pertama, instrumen moneter syariah atau tanpa riba yang digunakan oleh bank sentral syariah atau otoritas moneter. Kemudian yang kedua, stabilitas nilai tukar dan uang dijaga dengan mendukung sektor real dan menghindari transaksi derivatif yang spekulatif. Kemudian yang ketiga, keuangan berbasis aset real seperti sukuk, musyarakah, dan murabahah yang menstabilkan hubungan antara uang dan barang. Adapun prinsip penting dalam ekonomi makro Islam yaitu uang hanya alat tukar, bukan komoditas. Tidak boleh ada akses likuiditas tanpa dukungan sektor real. Keseimbangan dicapai saat peredaran uang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi real dan distribusi kekayaan yang adil. Mungkin itu saja sedikit materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.